sesi sinkronisnya silakan saya berikan langsung kepada instrukturnya, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Aksa. Udah absen ya? Udah screenshot ya? Sudah Mbak, sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kemarin, kita berdoa dulu ya. Sebelum mulai pembelajaran, silakan. Mas Gultom. Ibu, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Oke. Bagaimana, sehat ya semuanya ya? Sehat, alhamdulillah. Udah lengkap sekarang? Sudah, Bu, sudah lengkap. Ya. Sekarang tanggal 5. Oke. Untuk tugas yang kemarin, coba saya review sebentar. Sudah sampai mana? Ada kesulitan? Tidak kayaknya. Tidak ya? Ada, Bu, yang mau saya izin bertanya, Bu. Banyak Ya. ada yang mau bertanya nih, Bu. Oke. Boleh. Yuk. Bang Mahendra boleh duluan? Oke, Bang, makasih, Bang. Yang siapa izin dulu nih? bertanya, Bu. Oke. Terkait yang session yang untuk praktek, Bu, kan kemarin kan dicontohkan kan misalnya seperti ada kata cara, lalu misalnya cara menyisipkan, lalu di session prakteknya kan berarti di judulnya caranya kan dihapus, jadi menyisipkan gitu kan, Bu. Terus untuk isinya itu apakah kita kopas dari yang pengetahuan, terus menyesuaikan apa saja kegiatan-kegiatan prakteknya begitu, Bu? Iya, bisa. Jadi betul. Jadi kalau mirip, ya kan, perbedaannya adalah ketika session untuk teori atau pengetahuan, berarti kalaupun ada praktek itu cuma instrukturnya saja yang memberikan demonstrasi gitu ya, atau memberi contoh. Kalau di dalam praktek berarti diperluas. Jadi tidak hanya namanya praktek itu berarti yang melakukan demonstrasi itu tidak hanya instruktur, berarti siswa juga melakukan. Nah, siswa itu tidak hanya harus praktek ya, bisa demonstrasi juga, bisa simulasi, bisa praktek sebenarnya boleh. Gimana waktunya? Gitu ya. Jadi bisa sama. Iya, cuman untuk penjelasan yang sudah ada di teori berarti tidak dijelaskan di praktek kan gitu ya. Gitu aja. Siap, baik, Bu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Izin, Bu. Ya, Mas Tom ya. Yang untuk session praktik ini yang saya mau tanyakan itu di evaluasinya, Bu. Ini evaluasinya apakah kita teori atau evaluasi kalau praktik itu berarti siswa itu mengerjakan tugasnya tuh praktik gitu, Bu? Iya, evaluasinya. Atau dia teori gitu, karena kan dia praktik. Apakah evaluasinya jadi harus praktik lagi atau gimana gitu? Evaluasi jadi bisa saja kan ketika misalnya teman-teman itu sedang praktek biasa gitu ya, PBK lah ya, sedang melakukan pelatihan PBK gitu ya. Misalnya di akhir unit gitu kan, mereka sudah praktek misalnya 2-3 hari gitu kan. Di evaluasi itu bisa kita kayak tes gitu aja sih. Jadi misalnya mereka sedang mengerjakan, bisa sambil bertanya gitu ya. Bertanya, jadi nanti di evaluasinya itu misalnya instruktur menilai hasil apa misalnya. Gitu ya, misalnya hasil ketentuannya misalnya ukurannya sekian dan seterusnya itu bisa. Tapi hanya sedikit aja. Jadi nanti kan ketika di mikronya, ketika di mikro itu diperlihatkan gitu, tidak harus semua.
gitu ya. Jadi misalnya sambil menilai observasi misalnya kan, instruktur checklist gitu ya. Jadi siswanya sedang mengerjakan, terus dicek sekalian mengambil nilai. Nah itu bisa evaluasi. Tetapi pengantarnya pura-puranya karena itu mikro kan berarti simulasi. Jadi diinfokan. Oke, di evaluasi ini saya akan menilai hasil. Misalnya tabel tadi ya, misalnya kemarin contohnya tabel. Hasil pembuatan tabel yang sudah dikerjakan oleh anak-anak semuanya gitu. Nah, nanti saya akan cek satu-satu ya. Silakan dibuka filenya atau apa. Nah, itu langsung melakukan evaluasi itu bisa. Biar berbeda gitu dengan yang teori kan, teorinya kan sudah. Iya. Gitu ya. Oke, Terus atau kalau satu lagi Bu. apa? Ada juga kawan yang masih mungkin bingung gitu Bu, biar lebih jelas bahwa tugas ini memang ada dua kan Bu, session teori dan session praktik. Karena ada kawan yang mungkin dia bingung, katanya tangkapan dia kalau misalnya KUK-nya itu pure teori, berarti teori aja, tapi kalau ada praktik berarti praktiknya yang diambil, tapi menitnya lebih besar 20 menit gitu. Salah satu menurut dia. Cuma satu? Ya biar jelas gitu Bu, biar bentar kawan dengar kalau soalnya emang dua gitu. Iya dua, iya memang dua. Jadi tugasnya ada dua, session teori dan praktek. Jadi nanti teman-teman biar membedakan, ya. Dengan KUK berbeda boleh Bu ya? Maksudnya? Dengan KUK-nya ya. Kemarin juga ada yang bertanya, boleh, nggak masalah. Jadi biar teman-teman tuh bisa membedakan, menyiapkan materi untuk teori dan praktek gitu ya, itu aja sih. Tapi misalnya kalau kenyataannya digabung itu boleh sebenarnya ya. Ini kan kita sedang pelatihan, jadi biar tahu gitu. Itu saja. Oke. Ya, Bu, oh iya, kasih, Bu. Sama-sama. Dan nanti mungkin ada beberapa yang karena ini kan menyusun session plan nanti disesuaikan dengan waktu ya, nanti face to face 2 hari ke depan. Nah nanti mungkin yang sudah jadi mungkin dialokasi waktunya saja nanti, yang terutama untuk teori ya, itu nanti diperpendek gitu ya. Nanti akan saya jelaskan kembali. Terus masalah face to face. Jadi rencananya saya jelaskan sekalian di sini. Kita kan pertemuan 2 hari terakhir ya. Hari Rabu dan Kamis ya. Nah, di situ sinkronus kita sama kan? 1 harinya 1,5 jam. Kurang lebih ya, 90 menit. Nah, disitulah nanti jadi saya akan menjelaskan materi face to face sekalian untuk persiapan besok itu hari ini. Jadi besok hari Rabu dan Kamis itu sudah saya serahkan ke teman-teman semua nanti untuk presentasi mikronya. Dan nanti minta tolong Mas Aksa nanti memang dibagi nanti ketuanya ya, di absennya dikumpulkan ke LMS. Jadi sama kayak kemarin pas pemilihan unit itu ya. Jadi misalnya nomor 1 judul session yang teori ya, sessionnya apa. Nah itu di data, jadi biar tahu nanti hari siapa yang akan tampil hari Rabu dan Kamis gitu ya. Jadi nanti semuanya akan presentasi atau praktik mengajar mikro secara online di sinkronus dua pertemuan hari Rabu dan Kamis gitu ya. Nah diharapkan semuanya tetap mengikuti gitu ya. Misalnya nanti untuk melibatkan siswa itu kan teman-teman sendiri boleh nanti didiskusikan secara langsung atau natural saja boleh ya. Jadi saya harapannya nanti kalau teman-temannya presentasi atau mengajar semuanya juga ikut terlibat, sama aja kayak belajar gini ya. Jadi didengarkan sambil belajar. Jadi biar untuk
latihan pertama online, jadi sama aja di begini, nanti sharing slide gitu, sama aja sih saya kayak kita kelas kita ini gitu ya. Nanti ketika presentasi offline itu akan berbeda. Jadi teman-teman nanti bisa merasakan perbedaannya. Ketika mengajar online, terus nanti kan ada tugas video juga itu ya, yang memvideokan sendiri yang nanti diupload linknya ke LMS di tugas. Nah nanti ketika offline itu mikronya berbeda. Meskipun sama, waktunya sama, tetapi nanti rasanya akan berbeda gitu ya. Jadi biar teman-teman bisa tahu semuanya, berlatih terus mengajar itu, jadi itu harapannya nanti ketika offline dan nanti UJK teman-teman sudah nggak asing gitu ya untuk micro teaching. Kayak begitu ya, itu gambaran umumnya. Oke, berarti saya mulai saja hari ini. Yang pertama adalah kalau lesson plan kan kemarin saya belum menjelaskan secara jelas ya. Nah di sini kebetulan saya baru menemukan nih lesson plan yang pernah saya bikin. Cuman ini materinya kebetulan materi kita merencanakan penyajian materi pelatihan. Oke, sebentar saya share dulu. Jadi mudah ya untuk lesson plan. Jadi tinggal memindahkan SKKNI yang ada ke form lesson plan yang sama dengan session. Oke. Oke, kelihatan ya? Kelihatan teman-teman ya? Jelas ya? Jelas? Jelas. Jelas, Oke. Bu. Oke, terima kasih. Nah, di sini contohnya. Ini saya sandingkan dengan SKKNI. Berarti teman-teman nanti menyandingkan dengan unit kompetensi yang sudah dipilih di mengidentifikasi standar kompetensi atau unit yang pertama gitu ya, menggunakan itu saja. Jadi nggak usah cari-cari lagi. Nah di sini nama pelatihannya boleh apa saja karena kita memang tidak tidak menyenggol-nyenggol program gitu ya. Jadi program pelatihan yang kira-kira materi itu di pelatihan di instansi satker masing-masing itu apa gitu. Ya, itu bisa ditulis di sini. Unit kompetensinya, nah di sini karena sudah berubah, ini N. Jadi dulu yang P itu dicabut. Nah, 78 SPS 02 019 2 gitu ya. Ini unitnya, kode kejuruannya apa, penyajian waktu sama kan ya, berapa halaman. Nah, judulnya adalah judul unit kompetensinya. Ini sama ya. Oke. Nah, karena satu unit kemarin seperti yang sudah dijelaskan bahwa setelah selesai mengikuti pelatihan peserta kompeten. Kalau kompeten berarti dia baik teori maupun praktek. Ya. Nah, ini kompeten. Nah, terus kompeten apa? 1 2 3 di sini merancang sesi pembelajaran sesuai dengan modul pelatihan. Nah, ini bisa diambil dari elemen. Ya. Oke. Ini jadi kalau ini kan dulu karena memang di unit sebelumnya itu dia hanya 3 KUK, 3 elemen, maaf. Nah, di sini kan ada 4, berarti di sini nanti tujuannya ada 4. Kompeten dalam menyusun sesi pembelajaran, mempersiapkan bahan. Ini kan sama nih, mempersiapkan bahan peralatan, perlengkapan, dan media pembelajaran yang digunakan. Nah, ini sama ya. Jadi diingat, ini diambil dari elemen. Jadi tidak usah berpikir lagi. Ya, sampai sini paham ya? Oke. Metode mengajar berarti sesuai dengan matriks yang sudah dibuat di unit 1, UK1 ya. Jadi sama kan, tinggal dimasukkan. Alat peraganya juga. Untuk persiapan dan pendahuluan sama. Nah, waktunya kalau untuk lesson plan itu biasanya ya itu tergantung dengan
tergantung dengan di sini kalau biasanya 1 unit itu makro teaching ya, dianggap saja 45 menit. Nah, jadi dibagi saja. Kalau kenalan kan tetap ya 5 menit, nanti penyajiannya yang berbeda, nanti diperbanyak. Jadi untuk penyusunan lesson dianggap 45 menit. Oke. Nah, ini maaf. Nah, di sini menit ya. Ini titik-titik menit. Nanti biar tidak bingung. Sama. Oke. Oke. Nah, terus selanjutnya untuk sub pokok bahasan, ini kan sesuai dengan elemen tadi ya. Nah sama, jadi tinggal dimasukkan. Di sini merancang, berarti di sini merancang. Instruksi menjelaskan Ini kan contohnya pengetahuan, tapi tidak harus ya. Jadi boleh pengetahuan, boleh ya harusnya ada pengetahuan, ada praktek gitu ya. Ini kan menjelaskan cara mengidentifikasi, berarti nanti tidak cara mengidentifikasi lagi, tapi instruktur menjelaskan langkah-langkah menyusun materi, jadi ada prakteknya di situ. Ya. Jadi poin 1 teori, poin 2 praktek gitu ya. Nah, ini tidak harus sebanyak ini. Jadi disesuaikan dengan elemennya. Gitu ya. Jadi di sini di setiap sub pokok bahasan di sini ranahnya ini kan karena sessionnya itu disusun untuk 1 unit, nah itu bisa untuk teori dan praktek. Nah, gitu ya. Kalau dicampur, tapi kayaknya nanti sebentar. Kalau misalnya dicampur nanti di sininya akan membingungkan. Jadi mungkin di sini untuk lesson saya tentukan untuk teori saja ya. Jadi biar menitannya ini sama. Nanti kalau ada praktek nanti menitannya di sini yang susah ya. Nah, jadi ranahnya teori biar sama. Atau misalnya kalau ada yang mau pakai ranah praktek, berarti di sininya harus JP. Ya, pengenalan. Misalnya pengenalan berarti pakai JP. Di sini berapa JP, di sini berapa JP gitu ya. Tergantung JP-nya. Jadi untuk lesson plan boleh memilih teori atau praktek tapi jangan dicampur ya. Jangan dicampur karena nanti di sini waktu atau JP-nya di sini nanti tidak konsisten. Ya, itu perbedaannya karena ini 1 unit semua. Begitu ya. Jadi kalau di sini ranahnya teori seperti contoh berarti pakai menit. Durasinya 45 menit. Tapi kalau menggunakan ranah praktek berarti di sini waktunya menggunakan JP. Nah, di sini menit atau JP. Yang penting tidak boleh jadi harus konsisten. Kalau memang ranahnya teori-teori, kalau praktek-praktek. Kalau menit berarti waktunya 45 menit dibuat. Untuk makro biasanya menggunakan ranah pengetahuan. Kalau praktek berarti disesuaikan JP dalam 1 unit itu biasanya ada berapa. Kalau menurut saya sih lebih mudah menggunakan ranah teori atau pengetahuan karena tidak perlu cari-cari lagi berapa JP gitu ya. Jadi teoritis aja gitu, itu lebih mudah. Gitu ya.
Berarti tidak usah milih, disepakati aja biar seragam, semuanya ranahnya teori untuk lesson ya. Itu ya. Ya, Bu. Jadi biar tidak membingungkan. Oke, ini berarti saya hapus. Oke, khusus untuk lesson biar mempermudah. Jadi ini sebenarnya pelengkap karena memang session itu tuh diambil dari lesson. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya. Oke, ya sampai ini jelas ya. Sampai bawah jelas. Oke, sama. Cuma dia lebih luas. Diambilnya dari elemen saja. Dari elemen ini biar lebih mudah. Oke. Jadi teori saja di sini. Cara-cara gitu ya. Jadi instruktur misalnya di sini menjelaskan cara mendemonya, terus instruktur memberi kesempatan peserta pelatihan untuk bertanya, sama. Cuman di sini mungkin teorinya ada beberapa. Oke, bisa ya? Oke. Nah, slide-nya bagaimana? Slide-nya ya di sini karena slide-nya kan tidak dibuat. Jadi slide presentasi gitu aja ya. Kalau ada slide-nya bisa dilihat halamannya, kalau nggak ada berarti slide presentasi gitu aja, alat peraganya. Gitu ya. Tidak usah pakai nomor kalau memang nggak ada. Jadi biar sama slide presentasi itu bisa. Oke. Jelas ya sampai sini ya? Ada pertanyaan? Bu, izin bertanya, Bu. Iya. Gimana Mbak Yulia? Ini kan tadi Bu bilang kan materinya khusus untuk teori saja. Saya ambil itu ada elemen kompetensinya itu melaksanakan pemasangan. Jadi di KUK-nya itu kan praktek, Bu. Kalau kita jadikan teori berarti cara pemasangnya saja, Bu. Iya, betul. Jadi semua unit kompetensi itu pasti untuk praktek. Karena kita itu di pelatihan itu kan 70% praktek. Jadi kayak ini merencanakan ini praktek ya. Menyusun dan seterusnya itu praktek. Tetapi kita ambil teorinya saja gitu ya. Jadi ketika menjelaskan teorinya saja, merencanakan menyusun sesi, dia belum nyusun. Jadi masih menjelaskan tentang bagaimana menyusun atau cara menyusun gitu kan. Nah, mempersiapkan bahan. Nah, berarti cara mempersiapkan bahan atau mengidentifikasi dulu bahan, peralatan kan berarti masih mendata. Nah, misalnya seperti itu. Jadi misalnya contoh nih yang ke ini ya. Mempersiapkan bahan, cara mengidentifikasi, dikelompokkan dulu. Jadi belum nyiapin, masih mendata dulu. Jadi belum praktek mempersiapkan gitu ya. Jadi mempersiapkan itu juga praktek meskipun dia sepertinya persiapan. Begitu ya, Mbak Yulia ya. Oke. Atau kalau teman-teman dirasa memang sebenarnya memang tidak saya haruskan ya, karena memang dua-duanya bisa. Kalau teman-teman memang misalnya kok unitnya kesulitan, kalau diteorikan saya kok bingung ya malah ya misalnya ya, ya silakan nggak apa-apa praktek. Cuman di sini silakan konsisten untuk bentuknya di waktu ini ya, terus evaluasi. Jadi waktunya berapa, jadi total ini ya, waktu time-nya itu, ini kan kalau teori ya, ini bukan 20 JP, tetapi teori 45 menit kan, tetapi ketika praktek berarti misalnya berapa JP, di sini diperhatikan. Berarti nanti penggunaan ke belakangnya JP. Ya, gitu ya. Kalau misalnya nanti bisa saja kan di prakteknya, aduh kok kalau saya kasih teori kok kayaknya saya kesulitan, mempersulit saya untuk menyusun ini ya boleh. Yang penting konsisten. Kalau teori-teori semua, kalau praktek ya praktek semua. Gitu ya. Gitu ya. Bisa ya? Nanti siapa tahu nanti pas dikerjakan mengalami kesulitan. Jadi boleh ya, boleh. Karena memang ini tidak harus teori. Untuk mempermudah sebenarnya untuk teori. Tapi kalau teori kok saya malah bingung ya misalnya. Ya silakan. Gitu ya. Oke, bisa? Jelas ya? Mbak Yulia, oke?
Oke, ada lagi sebelum saya lanjutkan? Sudah ya, cukup ya? Oke, berarti untuk lesson plan sudah clear. Tugas yang kemarin ya. Nah, PPT yang dibuat adalah yang untuk besok dulu. Ya. Nah, untuk video itu misalnya kalau teman-teman butuh menggunakan slide ya berarti dibuat. Ya. Kalau misalnya tidak menggunakan slide tetapi menggunakan whiteboard saja sama alat peraga ya berarti tidak perlu slide. Gitu ya. Jadi nanti kalau ngupload itu nanti dikelompokkan juga. Jadi susunannya begini. Susunan kelompoknya sebentar. Ini kemarin tugasnya ini, ya. Di sini saya bilang PPT untuk mikro pengetahuan dan praktek. Ya, praktek itu yang ini tidak wajib, tetapi kalau ada ya dibikin nanti untuk upload tugasnya dikelompokkan. Ya. Jadi kan nanti ada lesson plan. Terus yang selanjutnya mikro teori, ya kan? Mikro teori isinya ya satu set itu ya, session, lembar informasi, soal, evaluasi, plus kunci, terus PPT. Nah itu satu folder. Terus folder yang selanjutnya, nah PPT, sorry, maaf. Ya, betul. Terus untuk yang mikro praktek, ya satu paket sama. Kalau ada PPT-nya ya ditulis optional itu ya, saya tulis optional. Dan lain-lain. Misalnya dan lain-lain ini bisa di situ ya. Bisa alat peraga dan selanjutnya, seterusnya. Begitu ya? Oke. Nah, itu untuk merencanakan. Nah, untuk face to face ya, nanti face to face sekalian ya saya jelaskan ataupun lupa sebelum saya menjelaskan teorinya. Tugas unit kompetensi face to face, melaksanakan pelatihan tatap muka. Nah, untuk nanti akan ada lembar penilaian. Lembar penilaian dari teman-teman ya. Lembar penilaian dari teman-teman ke yang yang presentasi. Nanti akan dibagi. Jadi biar perhatian teman-teman yang misalnya maju nanti di ini dulu deh. Teknisnya. Jadi akan ada 2 grup. Grup hari Rabu tanggal berapa itu? 6. Oke. Dan grup Kamis. Oke. Nah,
Grup yang maju Rabu berarti nanti yang memberikan nilai itu grup 7 gitu ya, dan sebaliknya gitu ya. Nanti akan formnya akan di-share. Nanti teman-teman bisa upload bisa kasih ke temennya biar dia bisa upload. Berarti kalau dibagi, tapi tidak usah semuanya, jadi nanti dibagi. Ini kan orangnya ada 19 ya. Misalnya grup Rabu itu 10 orang, berarti di sini grup 7 itu kan 9 ya. 9 di 7 April, di sini nanti yang menilai 2-2 saja bergantian. Gitu ya. 2-2. 2 orang. Atau 3 biar grupnya jadi 3 gantian. Misalnya nanti nomor 1 yang menilai 1, 2, 3 gitu ya. Absen 2 yang menilai 4, 5, 6 gitu ya. Absen 3 7, 8, 9. Nanti absen 4 kembali lagi gitu ya. Oke, bisa ya. Nah, nanti terbalik. Kalau yang 7 ini 9 orang kan, berarti 10 orangnya per 2, biar sama ya 3 ya, berarti 10 ya 3 nggak apa-apa, nanti berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nanti 10 sama 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, jadi biar fokus semuanya bergantian. Dan nanti hasil penilaian nanti sebenarnya cuma checklist sih, tidak menilai angka. Jadi apakah yang teman-teman itu melihat temannya itu melakukan atau tidak gitu ya, melakukan atau tidak itu yang ada tahapan-tahapannya itu. Nah, berarti kalau melakukan berarti di checklist iya, kalau tidak melakukan tidak. Nah, itu nanti saya jelaskan form. Oke, itu teknis untuk face to face micro teaching yang online. Yang offline sudah saya infokan kemarin. Ini mikro online. Mbak Tia, sorry potong Mbak. Mbak Tia, Kenapa? ini nanti yang dibagi 2 grup, itu yang bagi saya berarti? Enggak, bukan. Nanti ininya, ketuanya, nanti dia kirim nanti tuh, nanti tinggal di-upload aja. Sebenarnya bukan bagi sih, yang bagi saya. Cuma nanti ketuanya kan nanti ini data 1, absen 1 itu apa, 2 apa gitu aja. Nanti saya langsung nomor 1 sampai 10 itu hari Rabu, 11 sampai 19 itu Kamis. Berarti Langsung yang bagi ya? Iya itu. Sama grup 7. Udah terbagi itu. Jadi absen 1 sampai 10 itu hari Rabu, 11 sampai 19 itu hari Kamis. Udah mereka urutannya seperti itu. Oh iya. Gitu ya. Oke. Nanti paling minta tolong ke Mas Aksanya itu nanti yang maju di grup Rabu itu bisa menjadi host gitu ya. Biar bisa share lah intinya co-host gitu ya. Oh iya. Itu aja. Enggak, nanti ku setting ini kok. Ku setting biar semua bisa share screen. Oh, bisa ya? Iya. Oke. Terima kasih. Oke, thank you, Mas. Oke, gitu ya. Terus teknis tugas. Oh, ini tugas. Teknik tugas mikro. Yang video ya. Ini biar lebih ingat lagi, ini teori. Ya. Ranah teori atau pengetahuan. Yang video. Ranah praktek atau keterampilan. Oke. Nah, di sini kalau ini enggak grup ya, jadi ranah ininya membuat video. Video mengajar
15 sampai 20 menit. Jadi range-nya di antara ini ya, dimenitin nanti ya. Videonya dimenitin sekian. Kalau lebih dari 20 tidak boleh karena ini mikro. Ya, tapi kalau rentang 15 sampai 20 masih oke. Gitu ya. Nah, membuat video mengajar 20 menit. Ketentuannya ya. Kemarin saya bilang pesertanya 5 ya, nggak harus ya, nanti 3 peserta minimal 3. Kalau lebih boleh. Ya, siapa tahu kesulitan mencari orang ya kalau 5 minimal 3. Terus yang kedua kamera harus memperlihatkan keseluruhan aktivitas. Jadi maksudnya adalah, jadi jangan kelihatan di belakangnya pengajar. Jadi mana yang akan diperlihatkan itu yang ditampilkan gitu ya. Jadi kalau pengajarnya ya fokus ke pengajar. Kalau misalnya, jadi memang kayak butuh teman untuk merekam ya. Jadi atau kalau misalnya nggak ada temennya ya gimana caranya biar itu 15 sampai 20 menit itu kelihatan tahapannya. Terutama tahapan 4 tahapan mengajarnya itu kelihatan. Pendahuluan itu ya, yang pendahuluan, elaborasi, terus evaluasi, aplikasi dan evaluasi itu harus kelihatan. Nah, nanti akan saya jelaskan. Yang mana sih 4 tahapan mengajar. Kemarin sudah disinggung, nanti di face to face lebih detail. Nah, nanti videonya itu mungkin kalau di LMS kan nggak bisa diupload, kemarin kata Mas Aksa ya. Nah, di sini berarti link, membuat link video bisa diupload. Video yang diupload. Nah, mungkin linknya nanti bisa dinamain ya. Jadi biar kelihatan. Link videonya diupload biar lebih jelas. Nah, mungkin kurang lebihnya tugas face to face-nya seperti ini nanti akan saya share. Jadi biar mengingat. Nah, kalau untuk tugas mikro online nanti yang diupload apa? Yang diupload tadi adalah hasil checklist. Jadi nanti ada grup ya, ada folder ya. Ini folder pengumpulan tugas. Ini yang mikro online itu isinya adalah lembar checklist. Lembar checklist 3 peserta lain. Ya. Folder pengumpulan lembar checklist 3 peserta lain. Oke. Terus kalau yang ini folder pengumpulan tugasnya link video. Oke, jelas ya? Ada pertanyaan dulu belum ya? Mungkin saya jelaskan. Izin bertanya, Bu. Oke. Bu, izin Bu, mau tanya Bu, berarti yang untuk session plan itu Bu berarti kan 2 kan Bu, teori sama praktek. Yang teori sama praktek. Cuma yang saya ragu tuh Bu, tadi kan Ibu bilang yang untuk sub pokok bahasannya itu kan nggak boleh sama apa yang kita jelaskan di teori, nggak perlu lagi kita jelaskan di praktek gitu kan Bu. Nah, berarti masing-masing itu ada lembar 1 yang untuk teori, 1 lembar konfirmasi, 1 lembar informasi, sama soal dan kunci, dan untuk praktik juga sama gitu kan Bu. Berarti totalnya 6 gitu ya Bu. Cuma yang lesson plan aja kita buat 1 gitu kan Bu. Ya, jadi sebenarnya gini sih, sebenarnya bisa aja sama ya. Kalau misalnya tadi ada muncul
cara menyusun gitu kan. Cara menyusun itu kan teorinya apa? Nah, sama menyusun gitu ya. Praktek menyusun. Nah, mungkin itu ada kesamaan, tetapi mungkin ada penambahan pasti di situ karena ada praktek kan. Jadi mungkin mempersiapkan dulu apa gitu ya. Jadi boleh sih, nggak harus berbeda. Berbeda itu misalnya ketika di subpokok itu memang dia pengetahuan, jangan diulang lagi di praktek gitu maksudnya. Ya. Jadi misalnya kayak definisi atau pengertian sudah dijelaskan di teori kan, ya nggak usah lagi masuk di pengertian gitu. Itu maksudnya. Berarti satu lembar informasi aja boleh nggak, Bu? Atau harus Boleh, satu? lembar informasi itu boleh, satu boleh. Nggak harus banyak lembar informasi itu. Intinya lembar informasi itu menjelaskan kalau ada session atau subpokok itu. Jadi kalau di session plan itu kan nggak boleh panjang-panjang isinya, ya. Jadi cuma menjelaskan apa. Nah, misalnya menjelaskan cara menyusun materi, berarti cara menyusun materinya dituangkan ke lembar informasi, gitu kan? Kalau di slide mungkin cuma judulnya aja, detailnya, penjelasannya di lembar informasi. Jadi saling melengkapi itu. Session plan makanya satu set. Session plan, PPT, dan lembar informasi. Jadi session plan itu cuma kerangka acuan atau pegangan instruktur biar nanti itu tersusun apa namanya tuh urut-urutannya tuh sesuai. Terus slide presentasi atau PPT itu membantu instruktur untuk penjelasannya kan gitu, media gitu ya, menjelaskan session tadi, dijelaskan materinya, bukan session, maaf, menjelaskan materinya biar lebih rapi. Nah, di slide itu kan pegangan instruktur. Nah, misalnya dalam penjelasan itu siswa itu sudah mencatat tapi masih ada yang kelewat. Nah, maka instruktur itu sebaiknya memberikan lembar informasi biar apa yang disampaikan oleh instruktur itu sampai ke peserta. Jadi lembar informasi itu melengkapi penjelasan dari instruktur, gitu ya. Oke Bu, ini satu lagi Bu, terkait teknis tugas mikro yang video yang ranah praktek atau keterampilan Bu. Berarti kan nanti di penilaian di tugas tambahan tuh kita kan ada kasih, berarti kita suruh peserta itu untuk praktek gitu kan Bu. Yang untuk iya. Nah, terus yang untuk berarti kalau buat video itu dipotong-potong boleh nggak Bu? Misalnya kan udah pas dia praktek itu berarti kan harus di workshop gitu Bu. Misalnya kan ada 3 atau 5, berarti kan masing-masing nanti mempunyai, misalnya kayak saya nih Bu, langsung menggunakan alat ukur. Berarti kan alat ukurnya kan nanti masing-masing peserta itu kan harus ada gitu untuk menghemat waktu gitu. Berarti untuk buat videonya berarti dipotong-potong betul boleh gitu kan Bu? Mungkin jangan dipotong-potong. Jadi itu kan satu langsung full gitu ya. Jadi yang di sini teman-teman tetap harus dalam durasi ini dalam satu video ya. Dalam satu video. Nah, disimulasi itu disimulasikan saja. Jadi misalnya menggunakan alat ya alatnya udah siap gitu ya. Jadi udah dibawa di situ. Misalnya kalau di mana tempatnya yang enak untuk mikro, yang semua alatnya ada. Jangan pindah-pindah gitu ya. Gitu ya. Kalau memang harus di workshop ya apa-apa karena ini kan praktek. Jadi nggak harus di ruang teori, enggak. Jadi di tempatnya itu boleh. Disiapkan saja. Gitu ya? Sudah sesuai nggak? Sudah klik gitu? Terima kasih Bu. Oh, sudah, oke. Nah ini ya yang saya ralat untuk mikro itu ya. Kemarin kan saya 10 menit gitu ya. Itu ternyata waktunya nanti tidak cukup. Jadi setiap orang itu range-nya 5-7 menit. Perkiraannya. Jadi tidak boleh kurang dari 5, tapi tidak boleh lebih dari 7. Ya nanti. Ya makanya itu yang saya bilang session plan-nya itu diperpadat gitu ya. Di perkenalan. Karena memang untuk online itu nanti lebih cepat dibandingkan ketika ketemu langsung. Ya itu sudah saya praktekkan. Jadi ketika
online, praktek online sama praktek offline itu lebih cepat online. Karena kan harus ngomong terus gitu ya, tidak bisa sambil diem atau apa gitu, nggak bisa. Kalau online itu harus terus gitu ya, makanya waktunya akan lebih efektif. Oke, begitu ya. Ada lagi? Kurang lebih. Jadi kan waktu maksimalnya 7 menit ya, Bu, untuk tampil. Itu session plan-nya kita ubah jadi 7 menit juga atau tetap 15 menit kalau yang pengetahuan, Bu? Itu di 7 menit 7 menit aja kalau bisa. Kan nanti untuk dikerjakan, untuk dilaksanakannya 7 menit. Nah, nanti 15 menitnya kalau offline. Nanti baru di range untuk 15 menit. Gitu ya. Kan masih pengumpulan tugas juga maksimal masih hari ini kan. Jadi bisa direvisi dulu. Gitu. Kemarin baru saya hitung kalau 10 menit itu terlalu lama, nanti waktunya tidak cukup. 2 hari. Gitu ya. Ada lagi? Cukup jelas? Ingin bertanya, Bu? Ya? Mahendra. Ingin ini sih, Bu, apa namanya, mengkonfirmasi kembali, berarti kan di tugas kita ini kan ada lesson sama session anunya, yang sessionnya. Yang lesson plan-nya berarti itu hanya lembaran ya, Bu? Ya, hanya apa formnya aja. Tidak usah pakai lembar informasi, evaluasi, tidak usah. Cukup lesson plan aja. Jadi biar tahu perbedaannya lesson sama session itu aja. Terus untuk lesson plan-nya berarti satu judul unit kompetensi sama sessionnya juga, Pak? Yang Gimana? lessonnya satu judul unit kompetensi sama sessionnya. Satu unit, maksudnya sessionnya itu bagian dari lesson kan? KUK-nya Ya. dari. Iya. Jadi Baik. biar nggak nyari lagi. Baik, Bu. Terus yang selanjutnya terkait teknis tugas mikronya, berarti ada yang online itu kita hanya menjelaskan ranah teorinya aja, Bu, enggak praktek. Yang mana nih? Kalau yang itu ya. Ya, yang itu, Bu. Yang ini kan, besok Ya. tampil itu kan? Ya. Teori. Berarti prakteknya di tugas asinkronusnya. Ya. Yang asinkronisnya offline. Baik, Bu. Itu aja sih, Bu. Ya, jadi nanti videonya di tugasnya ya, karena tidak bisa dipersiapkan secara online juga, waktunya tidak cukup. Itu ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Bu. Ada lagi? Izin, Bu. Ya, silakan. Ingin saya tanyakan, Bu, untuk pengambilan video praktek itu apakah harus Siapa di ini? dalam Mas ruang? siapa nih? Anugerah, Pak, Anugerah. Oh, Anugerah. Gimana Mas Anugerah? Tanyakan ini untuk pengambilan video praktek apakah harus di dalam ruangan atau bisa outdoor, Bu? Oh, boleh, outdoor boleh. Yang penting apa yang dibutuhkan untuk memperlancar video itu terpenuhi, itu saja. Jadi fasilitasnya, alat-alatnya, perlengkapannya, tahapan mengajarnya itu ya. Jadi sama kayak di besok mikro yang online itu ya. Itu jadi nanti diceknya itu apakah sesuai itu antara session dengan apa yang dipraktekkan. Satu lagi, Bu, izin untuk deadline-nya pengumpulan video itu kapan ya, Bu? Nah, itu dia, itu yang akan saya terima kasih sudah diingatkan. Mungkin untuk jadi besok itu ini kan tetap biasa ya, jam 12 malam kan hari ini maksimal. Nah, nanti untuk besok pagi itu saya akan butuh untuk mendownload dulu session plan teman-teman nanti untuk disandingkan ketika online. Jadi kita akan meskipun jadwalnya kita jam 8.15 nanti mungkin akan mundur, saya download dulu. Semoga sih 15 menit cukup sehingga kita jam 8.30 gitu ya. Untuk besok. Ya, jadi sama. Jadi nanti saya akan download dulu session plan dari teman-teman yang sudah diupload ya. Terutama kalau bisa sih semuanya ya biar ini adil. Jadi besok semuanya harus terkumpul. Jadi semoga tidak ada halangan yang lain-lain sehingga nanti kita bisa tepat mulai jam 8.30 untuk besok ya, gitu ya.
Jadi pengumpulannya tetap hari ini maksimal jam 12 malam. Nah, besok di-download dulu. Makanya kita akan mundur 15 menit. Itu ya, untuk Mas Aksa juga minta tolong. Nanti akan diinfokan lagi kalau misalnya semoga sih lancar gitu ya. Jadi kita akan mulainya tidak terlalu siang. Oke, begitu? Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Oke, silakan Mas Ashar. Untuk di prakteknya nanti yang video nanti, Bu, apakah semua alatnya itu harus ada atau cukup mewakili saja untuk demonstrasinya, Bu? Mewakili satu alat, karena ada beberapa alat yang saya masukkan di ini itu belum ada di sini, Bu. Oh gitu Saya kan ya. ngambilnya yang peralatan, Bu, yang mengidentifikasi peralatan. Berarti makanya itu nggak apa-apa. Itu identifikasi peralatan tapi ada semua gitu ya. Ya, cukup satu saja, Bu, ya. Misalnya simulasi identifikasi peralatannya cukup satu alat saja karena mengingat waktunya juga kalau semua mungkin. Iya. Karena sebenarnya ketika mikro kita praktek mengajar itu yang penting itu tahapannya. Kalau kontennya sih sebenarnya yang penting disampaikan itu jelas gitu ya, jelas ketika disampaikan itu jelas baik peserta maupun instruktur nih saya, berarti yang penting apa yang dijelaskan oleh peserta atau teman-teman ini nanti sesuai runut. Nah itu nanti itu yang penting memenuhi itu ya, jadi nggak masalah. Itu ya, Mas Ashar ya. Oke, ada lagi? Ini kayaknya internetnya di sini yang nggak stabil ya. Tapi masih mendengar ya? Masih, Bu. Oke, sekarang siapa? Bisa saya lanjutkan? Bisa saya lanjutkan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, oke. Nah, mungkin saya lanjutkan dulu. Ini kita ke face to face ya. Oke. Kita lompat nih face to face. Jadi face to face teorinya saya jelaskan ini. Nah, nanti teman-teman ketika menilai yang lain gitu ya. Oke, saya tunjukkan dulu. Oke. Nah, di sini mungkin jangan K atau BK ya. Jadi di sini nanti saya share-nya ini checklist. Ini cross gitu ya. Jadi tidak dilakukan. Oke, gitu ya. Jadi kalau ini berarti dia dilakukan, ini tidak dilakukan gitu ya. Nanti tinggal di checklist yang mana. Nah, ini adalah lembar penilaian, pesertanya siapa, waktu. Ya, di sini akan saya waktu selesai, waktu mulai ya, biar sama deh, nggak apa-apa. Jurusan, hari, tanggal, judul nanti diisi oleh teman-teman semua. Nah, di sini yang 3 orang itu ya, 1 orang dinilai oleh 3 orang itu ya. Jadi biar kalau 1 orang doang nanti dikira subjektif. Kalau 2 orang kayaknya kurang berarti 3 gitu, kayaknya lebih sedang. Kalau semua terlalu banyak, jadi cukup 3 saja. Nanti bergiliran. Nah, di sini nanti teman-teman menilai. Di sini ada beberapa yang perlu di checklist. Ini persiapan, ya pendahuluan. Terus ini elaborasi atau penyajian, terus ada aplikasi, evaluasi di sini. Nah, nanti teman-teman harus melakukan tahapan-tahapan ini. Kayak kalau tujuan ini persiapan ya, persiapan. Kalau ini kan sudah ada di session plan. Udah ada di session plan di sini. Nah, ini pasti tujuan, alat peraga, metode, 4 langkah mengajar. Nah,
4 langkah mengajar di checklist ketika sudah selesai. Tapi kalau tujuan, alat peraga, metode mengajar, nah nanti teman-teman juga nanti bisa bikin grup sendiri gitu ya. Tadi kan udah saya kasih urutannya. Jadi misalnya grup hari Rabu dan Kamis tadi ya, absen 1 berarti penilainya itu absen 11, 12, 13 gitu kan. Nah itu nanti tolong di-share sessionnya, session teorinya ke temannya itu, gitu ya, ke temannya yang lain yang menilai. Jadi silakan di-share. Jadi biar temannya bisa menilai ini, bener apa enggak nih, gitu ya. Oke, bisa diterima ya. Oke, jadi nanti di-share temannya. Jadi biar bisa menilai. Terus ini nanti ketika online-nya, persiapan ruang. Berarti ruang kalau online tuh ya, kemarin sudah saya contohkan. Berarti bagaimana kedengaran suaranya dan seterusnya ya. Terus apakah mereka mengabsen? Nah, apakah ada persepsi, memperkenalkan judul, menerangkan tujuan. Nah ini safety induction itu nanti slide-nya, slide template-nya akan saya share urutan-urutannya. Jadi tidak usah khawatir. Nanti urutannya itu udah ada. Cuman saya minta nanti apa tuh ya kalau sempet ya, kalau sekarang ya mungkin kalau bisa sih berbeda dengan template-nya. Jadi ada template-nya itu kan agak kaku ya, nanti semuanya sama, nanti mungkin bisa dikembangkan gitu ya biar lebih menarik. Oke, nanti akan saya share template untuk PPT. Nah, terus langkah penyajiannya apakah sesuai, suaranya seperti apa, pandangan mata ya mungkin nanti subjektif ya ini ya, sikap mengajar, penguasaan dan seterusnya dan seterusnya. Terus nah, penulisan di moving the class ini enggak ya? Kan di merah-merah nih. Ya, moving the class ini tidak perlu ya. Penulisan di papan tulis itu enggak nulis ya. Enggak harus karena kita online. Jangankan ketika online, offline saja itu tidak harus ya kalau dia ranahnya teori karena mungkin sudah dari slide. Jadi tidak, ini dimerahin ya. Tidak usah diisi. Terus pemberian tugas sesuai prosedur pertanyaan, pembetulan jawaban, persaingan sehat. Nah, aplikasi di sini, jadi di sini seperti apa sih? Nah, nanti akan saya jelaskan di materi face to face ya. Langkah evaluasi, ada materi bahan materi tesnya apa, syarat tes. Nah, ini untuk tesnya, untuk evaluasinya. Jadi nanti bisa berupa ditampilkan saja soalnya, ya. Jadi ditampilkan saja biar mempermudah, biar kelihatan juga melakukan evaluasi. Jadi kalau bisa sih satu lembar aja tuh, satu lembar itu soalnya tuh kelihatan, ya. Silakan dikerjakan gitu kan, ini pura-pura nih. Jadi tapi ditampilkan soalnya. Ya, ditampilkan saja. Jadi biar mempermudah, tidak perlu membuat soal yang seperti apa, jadi ditampilkan saja soalnya. Silakan ini evaluasi berapa menit gitu ya. Terus pemberian tugas, terus ini kapan, tempat, tanggal, penilainya siapa. Nah, gitu ya. Sampai sini saja. Oke, nanti itu adalah form penilaiannya. Oke, nah biar lebih jelasnya face to face ya, saya akan jelaskan materinya. Nanti kalau ada diskusi lagi mungkin setelah penjelasan ya. Oke, saya masuk ke materi face to face. Bu, izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Bu, Supaya tapi yang saya, Bu, Berlios, Bu. ya, boleh. Bu, berarti yang untuk besok kan untuk session plan-nya itu kan 7 menit kan, Bu? Berarti yang kalau lihat dari form itu kan ada 7, berarti masing-masing berarti 1 menit berarti ya, Bu? Kalau kita buat untuk session plan untuk besok itu, Bu. Kira-kira gitu ya, Bu? Gimana? 7 menit. Ya, kalau Ya ini kan, aja.
gini aja, pengenalannya tuh nggak usah lama-lama, jadi setengah menit ya, tapi nggak apa-apa. Jadi apa yang ditulis di session plan itu tidak harus persis yang dilakukan per langkah ya, perkiraan aja. Kan 7 menit tuh. Intinya berarti ketika melakukan penyajian sama aplikasi itu terutama ya, karena itu aplikasi itu nanti kan interaksi dengan peserta pelatihan, nah itu kelihatan. Nah untuk yang lain, misalnya nih kayak evaluasi, ditulisnya 1 menit. Tapi padahal nggak sampai, misalnya 10 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, ya sudah gitu, nggak apa-apa. Karena itu kan memang tersirat gitu ya, jadi nggak kelihatan, nggak apa-apa. Karena memang namanya evaluasi itu kan ditunggu sebentar gitu ya. Tetapi kalau untuk penyajian dan aplikasi itu kelihatan interaksi. Kalau penyajian kan berarti penjelasan, nggak. Jadi kalau bisa jangan terlalu cepet-cepet ya. Jadi dalam waktu itu yang normal aja menjelaskannya, terus memberikan kesempatan untuk bertanya itu tetap terlaksana. Jadi mungkin dipersingkat. Yang tadinya mungkin mempersiapkannya banyak, dikurangin saja. Kan lebih enak mengurangi daripada menambah. Nah nanti ketika praktek mengajar offline, ya, nah itu bisa dipakai juga, tetapi mungkin tidak dipotong, tapi malah dikembangkan. Nah bisa jadi, karena akan berbeda, gitu ya. Gitu ya. Jadi waktunya tidak harus persis. Misalnya di sini saya perkenalan setengah menit, harus setengah menit, enggak. Itu kan perkiraan. Yang penting nanti ketika praktek presentasi itu proporsionalnya kelihatan, sesuai, tidak terlalu cepat, jadi sesuai proporsinya. Itu yang penting, ya. Berarti yang untuk decision plan-nya kita buat aja 1 menit, Bu. Berarti nggak usah kita buat 30 detik, 20 detik. Berarti nggak usah gitu kan, Bu. Jadi anggapnya 1 menit semua misalnya ya. Oke, Misalnya Bu. 7, setengah menit. Nah, itu paling nggak setengah menit lah ya, biar sama menitnya ya. Setengah menit, nanti biar yang lainnya lebih banyak. Gitu ya. Terima kasih, Bu. Ya. Jadi yang belum saya yang perlu di-share ya, di-upload, itu terutama untuk face to face ya. Untuk face to face ya, kalau yang kemarin kan udah oke ya. Untuk yang untuk merencanakan penyajian udah oke, clear. Nanti yang perlu saya upload adalah mungkin diingatkan kembali, ini saya tulis aja deh. Itu template PPT. Nah, ini berarti dimerencanakan. Template PPT. Oke, yang perlu diupload nih, saya tulis lagi deh. Di face to face. Yang belum saya upload. Oke. Yang belum di-share ke peserta. Ya, nanti saya diingatkan kalau lupa. Untuk merencanakan penyajian itu template PPT ya, urutan PPT-nya. Terus kalau untuk face to face itu adalah lembar penilaian. Oke, itu ya. Jadi tolong diingatkan nanti kalau saya belum share itu harus untuk PPT terutama berarti harus share hari ini kan. Lembar penilaian juga ini harus hari ini ya. Oke, jadi itu yang penting. Nah, nanti saya diingatkan. Oke, saya akan lanjut ya. Lanjut ke face to face.
Oke. Ya. Melaksanakan pelatihan tatap muka atau face to face. Jadi pelatihan tatap muka itu berarti gimana instruktur bertemu secara langsung dengan peserta pelatihan. Secara langsung di sini maksudnya ketemu beneran gitu ya. Jadi sebenarnya sekarang apalagi kita kenal dengan pembelajaran online atau daring. Meskipun kita itu tidak ketemu langsung, tetapi ini ketemu langsung namanya, tapi di ruang virtual, gitu kan ya. Nah jadi itu maksudnya face to face. Jadi face to face itu di dalam ruang dan waktu yang sama bisa di waktu, tetapi ruang yang berbeda, gitu kan ya. Tetapi langsung. Kalau nggak ketemu langsung berarti kalau di luar kelas, kalau misalnya luring atau offline itu, tapi kalau online berarti di LMS ketemunya atau di WhatsApp. Nah itu maksudnya pembelajaran tatap muka. Nah setelah selesai mengikuti pembelajaran ini, peserta pelatihan kompeten memfasilitasi pelatihan tatap muka di kelas sesuai dengan situasi pembelajaran. Oke, jelas ya. Jadi instruktur itu adalah fasilitator atau orang yang memfasilitasi antara materi pembelajaran untuk disampaikan kepada pesertanya. Oke. Maka hubungannya adalah instruktur dengan peserta. Ya. Hubungan instruktur dengan peserta pelatihan berdasarkan perjanjian kerja atau kontrak belajar yang mempunyai unsur belajar, berlatih, dan saling bekerja sama untuk mensukseskan proses pembelajaran. Oke. Oh, modul face to face belum saya share ya? Belum. Oke, nanti di-share ya. Bukan, saya lupa. Atau sudah? Sudah ya? Di LMS? Sudah ada, Bu. Oh, sudah ya? Sudah, Bu. Oh ya, alhamdulillah. Jadi bisa dibaca-baca face to face-nya. Oke, lanjut. Nah, ketika kita melaksanakan pelatihan tatap muka atau face to face, berarti kita harus menjalin hubungan kerja baik. Jadi instruktur dengan siswa itu bukan atasan dan bawahan, tetapi hubungan kerja, ya kan? Saling membutuhkan, sama saja, cuman memang bedanya mengajar dan diajar kan gitu ya. Tetapi hubungan kerja. Jadi bukan hubungan atasan dan bawahan, karena sama-sama saling berinteraksi dan saling membutuhkan. Nah, mengajar itu membelajarkan subjek didik. Maksudnya adalah memberikan pelajaran kepada peserta pelatihan. Memberikan apa yang sudah diketahui instruktur dan belum diketahui oleh siswa, dan itu dalam ranah pelatihan. Jadi memang sesuai dengan koridor atau program yang sudah ditetapkan. Nah, terus usaha membimbing subjek didik mencari, menemukan, dan melihat pokok masalah dari yang dipelajarinya. Jadi tidak hanya memberikan materi, tapi juga membimbing. Ya, membimbing peserta untuk melihat pokok dari materi yang diajarkan. Oke, selanjutnya. Oke. Nah, dalam mengajar itu perlu dibutuhkan metode. Jadi tidak hanya menyajikan atau menyajikan pengetahuan. Kalau misalnya hanya menyajikan saja, mungkin sekarang nggak perlu dijelaskan, dibaca sendiri saja sudah bisa, gitu ya. Nah, perbedaan yang lain adalah ketika mungkin membaca sendiri tidak ada interaksi. Nah, nanti ketika belajar di kelas atau ketemu dengan instruktur dengan siswa itu ada interaksi, ada diskusi, ada tanya jawab. Nah, metode, kalau menggunakan metode itu penyajiannya lebih menarik dan mudah diterima. Kelas menjadi hidup. Metode, makanya metode yang digunakan itu tidak hanya satu, tetapi bisa lebih dari satu. Kalau tanpa metode biasanya akan membosankan. Mungkin itu dulu terjadi kelas zaman dahulu ya. Nah, mungkin bisa saja. Oke. Nah, sebelum kita mengajar,
itu kita perlu memahami peserta. Nah, saya itu sebenarnya kemarin karena kita pertemuan pertama itu barengan itu ya, jadi saya tidak sempat untuk melakukan perkenalan satu persatu. Lah nanti mungkin, tapi tidak masalah karena nanti ketika teman-teman melakukan micro teaching nanti ya akan mengenalkan. Jadi sudah cukup lah ya. Mau digabung atau enggak ya memang enggak sempat kalau online itu kenalan satu-satu lebih dekat kalau waktunya terbatas. Tapi kalau waktunya panjang mungkin bisa. Nanti kan kita ketemu lagi di offline, nanti bisa lebih mengenal. Oke. Nah, di sini kita harus memahami usianya, jenis kelamin, tingkat pendidikan, profesi, suku, karakter atau personality. Ya. Jadi itu perlu kita ketahui, ya. Hati-hati menggunakan bahasa asing. Jangan sampai tidak dipahami peserta dan salah pengucapan. Hati-hati melakukan jokes yang berbau sara. Ya jelas ya. Kalau pesertanya itu masih, ini kan karena teman-teman masih simulasi, jadi pesertanya masih teman-teman sendiri ya, nanti mungkin tidak akan begitu sulit. Tetapi kalau teman-teman sudah terjun ke peserta pelatihan kan, terutama pertama kali masuk itu biasanya tantangannya di situ. Harus mengenal dulu siswanya tuh macam apa sih, mana yang kira-kira bandel, mana yang rajin dan seterusnya, itu kita harus mengenal meskipun tidak langsung ya, butuh proses. Nah, tugas dan tanggung jawab instruktur. Nah, ini tidak hanya saya, tapi teman-teman sebagai instruktur itu juga mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pelatihan. Nah, di sini tugas dan tanggung jawab instruktur melaksanakan dan mengawasi keselamatan kerja, jelas. Yang kedua, menentukan isi dan rencana pelajaran. Yang ketiga, memilih dan mempersiapkan alat evaluasi, memilih metode mengajar, memilih dan mempersiapkan alat bantu mengajar, mempersiapkan kebutuhan praktik, menyampaikan pendahuluan materi, menyajikan isi materi, menerapkan isi materi, dan mengevaluasi hasil belajar peserta pelatihan. Semua yang ada di session plan, rencana instruktur atau rencana mempersiapkan kelas, mempersiapkan pelaksanaan pelatihan, itu sudah tercantum dalam session plan yang harus dikerjakan oleh seorang instruktur. Oke. Peran instruktur. Perannya apa sih tadi yang dikatakan fasilitator itu? Ya, instruktur itu fasilitator. Jadi berbeda dengan guru. Ya. Guru berarti kalau guru itu kan ada mendidik ya, mendidik dalam hal ada pembentukan karakter dan lain sebagainya, itu porsinya akan lebih. Di kita juga ada, tetapi kita lebih ke fasilitator karena banyak praktek atau keterampilan. Ya pasti semua yang namanya guru, instruktur, dosen itu tugasnya mendidik. Ya cuman bentuk materi yang disampaikan kepada peserta didik atau peserta pelatihan itu yang membedakan. Oke. Nah, peran instruktur itu yang pertama memperhatikan dan bersikap posisi. Ya. Jadi memang meskipun tidak instruktur juga manusia ya, ada negatifnya, tetapi tetap harus bersikap positif atau memperlihatkan hal yang positif. Terus yang kedua, mempersiapkan isi materi pelajaran maupun praktek pembelajaran. Jadi tidak hanya teorinya, tapi juga prakteknya diperhatikan. Jadi kalau misalnya membutuhkan tabel, berarti tabelnya dipersiapkan. Membutuhkan checklist, ya lembar checklist, berarti juga dipersiapkan lembar checklistnya. Yang ketiga, memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap peserta latih. Maksudnya di sini adalah positive thinking. Jadi jangan negative thinking ya. Ya memang ekspektasi yang tinggi nanti bisa kalau tidak sesuai dengan ekspektasi bisa kecewa ya. Tapi minimal instruktur itu memberikan pandangan positif atau
husnudon sama peserta. Yakin mampu saya bisa membuat peserta pelatihan ini memahami, mengerti, bisa mempraktekkan apa yang saya sampaikan. Nah, itu ekspektasi yang tinggi terhadap peserta latih dan mereka bisa mengerjakan. Yang keempat, memiliki sensitivitas dan sadar akan adanya hubungan antara instruktur, peserta, serta tugas masing-masing. Jelas. Yang kelima, konsisten dan memberikan umpan balik positif kepada peserta latih. Kalau peserta pelatihan, perannya tertarik pada topik yang sedang dibahas. Ya, harus tertarik. Kenapa? Karena kan dia butuh, ya, membutuhkan. Jadi tertarik. Yang kedua, dapat melihat relevansi topik yang sedang dibahas. Jadi ketika pelatihan, kita kan terutama di bagian kerja itu kan melatih orang kita, ya, sudah dewasa, sudah berpikir, tidak hanya seperti anak TK atau SD yang disuapin atau terima. Nah, itu ketika kita menerima materi, maka kita atau peserta latih itu berpikir. Jadi misalnya, oh saya pakai ini nanti fungsinya untuk apa ya belajar? Oh ini hubungannya sama materi yang A misalnya. Itu kritis melihat relevansi. Yang ketiga, merasa aman dalam lingkungan belajar. Ya, jadi nanti misalnya teman-teman di sektor masing-masing, kalau ada tempat yang membahayakan, misalnya atapnya mau roboh dan sebagainya, nah berarti harus ini dibuat senyaman mungkin untuk siswa. Yang keempat, terlibat dalam pengambilan keputusan belajarnya. Ya. Jadi diskusi itu bisa dilakukan. Yang kelima, memiliki motivasi. Dan yang keenam, melihat hubungan antara pendekatan pembelajaran yang digunakan dengan pengalaman belajar yang akan dicapai. Oke. Nilai-nilai budaya peserta pelatihan. Jadi budaya peserta pelatihan itu seperti apa? Peserta terhadap kegiatan pelatihan. Yang pertama adalah mematuhi perintah instruktur dalam rangka proses belajar mengajar atau pembelajaran. Ya, ini teman-teman sudah lakukan ya kalau mau mengerjakan, oh ini yang seperti ini apakah benar dan lain sebagainya. Karena kadang apa yang disampaikan instruktur itu kan interpretasi tiap orang itu bisa berbeda gitu ya. Oke. Yang kedua, mematuhi tata tertib yang diberlakukan selama proses pembelajaran. Dan ketiga, menanyakan materi pelatihan yang sedang dipelajari apabila dirasa belum dipahami sehingga betul-betul materi tersebut dapat dipahami atau dikuasai. Yang keempat, memberikan saran atau masukan kepada instruktur agar materi pelatihan dapat dipelajari dengan mudah. Ya, bisa memberikan saran atau masukan. Yang kelima, ikut menjaga atau memelihara suasana kelas kondusif. Oke. 6 model pembelajaran dalam mengelola nilai-nilai peserta pelatihan. Jadi menurut Arthur 2003, yang pertama pembelajaran yang tersajikan dalam nilai dan kualitas yang mendasar, yang kedua kode etik perilaku yang dimantapkan dan diperkuat, yang ketiga menyampaikan cerita dengan pelajaran moral, yang keempat membuat model nilai dan sikap peserta yang didapat, yang kelima menyampaikan contoh moral dalam sejarah, kesusastraan, dan memuji sikap atau perilaku yang baik. Dan yang keenam, menyediakan di lembaga pelatihan suatu fasilitas untuk mempraktikkan nilai-nilai. Ya, nilai-nilai di sini mungkin lebih ke sikap ya, sikap mental peserta pelatihan. Ya mungkin contoh kalau di BLK itu biasanya lebih kelihatan di masjid misalnya, ya di masjid kalau yang beragama Muslim. Kalau yang non Muslim mungkin bisa diaplikasikan di organisasi peserta pelatihan, mungkin bisa jadi ya. Jadi di angkatan yang pertama misalnya di BLK itu angkatan 1 itu ada 3 kelas atau 3 paket.
Nanti ada wadahnya kayak OSIS gitu, bisa disusun seperti itu. Tapi tidak harus ya. Oke. Selanjutnya, menerapkan bimbingan cepat dalam situasi pembelajaran. Nah, di sini proses belajar mengajar ya, yang berdasarkan kurikulum dan silabus. Kalau ini di program ya, di standar kompetensinya. Di sini urutan penyajian, topik atau judul itu disesuaikan dengan tujuan belajar. Nah, tujuan belajar di sini melalui apa? Melalui proses belajar. Dari memilih isi pelajaran, memilih metode mengajar, memilih kegiatan peserta, menyiapkan alat peraga, menyampaikan pelajaran, tes atau evaluasi, dan revisi bila perlu. Nah, ini proses bimbingan yang dilakukan instruktur dalam pembelajaran. Nah, 4 langkah mengajar yang saya sebut-sebut di unit kompetensi merencanakan latihan ataupun di sini adalah yang pertama pendahuluan atau motivasi. Nah, kalau di dalam session plan di situ tertulis dari persiapan, terus perkenalan, apersepsi gitu ya. Nah, di situ masuk pendahuluan. Kalau penyajian atau elaborasi, penyajian elaborasi itu penyampaian materi. Dan aplikasi konsolidasi kalau di dalam ranah teori itu yang saya jelaskan kemarin atau ini. Kalau aplikasi itu berarti pertanyaan terhadap siswa ya kalau untuk teori. Jadi instruktur memberikan pertanyaan untuk mengecek pemahaman peserta pelatihan, gitu kan ya. Kalau di ranah praktek, aplikasi itu bisa memberikan kesempatan peserta pelatihan untuk mempraktekkan apa yang sudah dijelaskan, tetapi latihan praktek ya bisa diaplikasikan berupa latihan praktek, jadi belum dinilai, masih latihan dulu, gitu ya. Sedangkan evaluasi adalah tes. Kalau teori ya tes teori, kalau berarti di praktek melalui observasi di rasa. Oke. Selanjutnya pendahuluan. Tahap pertama. Persiapan instruktur untuk mengajar atau introduction, preparation. Ini ada ya tadi di format ya. Mengatur ruang kelas atau bengkel, misalnya ventilasi, penerangan, menyiapkan bahan dan peralatan untuk instruktur dan untuk peserta. Menyiapkan alat bantu mengajar dan menyiapkan evaluasi yang akan digunakan. Yang kedua, persiapan itu menyiapkan siswa untuk menerima pelajaran. Jadi kalau ini yang benda matinya, yang ini pesertanya, yaitu dengan mengabsen. Ya, mengabsen itu masuk pendahuluan. Mengenalkan judul pelajaran, bisa diucapkan dan ditulis. Ya. Nanti kalau untuk praktek kita tulis dan kita ucapkan. Diskusi singkat, melakukan tinjauan pelajaran, persepsi, mengecek pengetahuan peserta, dan menjelaskan tujuan pelajaran. Sedangkan penyajian itu menerangkan atau menjelaskan, menceritakan, melukiskan atau menggambarkan dengan diagram, gambar skep dalam menjelaskan dengan diagram. Melukiskan atau menggambarkan dengan diagram, terus mendemonstrasikan, bertanya, mendengarkan dan menjawab, atau memberi solusi dan kesimpulan. Pak masih ngajar? Masih. Nanti. Masih mengajar saya. Ya. Jadi di sini menjelaskan materi tadi sub pokok bahasan yang akan dijelaskan. Oke. Sedangkan aplikasi
Nah, ini tadi yang saya jelaskan. Untuk teori knowledge bisa memberikan tugas-tugas atau pertanyaan yang harus dikerjakan oleh peserta, baik secara lisan maupun tulisan. Karena kita melakukan micro teaching dengan waktu yang singkat, berarti kita lakukan secara lisan. Ya. Nah, ini diperhatikan, ini penting, ini terutama nanti untuk praktek teman-teman. Instruktur membetulkan jawaban yang keliru atau salah dan jangan memojokkan. Jadi ketika ada jawaban peserta yang belum betul ya atau belum benar, itu teman-teman sebagai instruktur tidak mau salah gitu, itu tidak disarankan. Jadi nanti mungkin bisa dilakukan persaingan sehat ya, mau baik betul atau baik benar atau salah itu bisa dilakukan persaingan sehat. Makanya di form penilaian itu ada persaingan sehat. Memberikan penguatan atau penghargaan kepada peserta yang menjawab dengan benar. Jadi misalnya ada yang benar itu malah oh ya betul. Jadi kita kadang nggak ngeh gitu ya atau nggak sadar. Kadang ini siswa kan pinter jawab terus. Ketika dia jawab tuh oh ya biasalah dia jawab gitu. Jadi kita memberikan penghargaan. Jadi misalnya oke, terima kasih jawabannya bagus sekali dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu memberikan penghargaan. Selanjutnya memberi motivasi, bantuan, dan munculkanlah persaingan sehat. Bila perlu jelaskan kembali kalau waktunya cukup ya. Nanti kalau waktunya tidak cukup nanti bisa oke setelah kelas ini nanti boleh bertanya kepada saya setelah kelas ini selesai karena waktunya sudah mepet misalnya. Nah, untuk keterampilan atau skill attitude utamakan K3 tunjukkan pekerjaan yang harus dilakukan. Lakukan pengawasan terhadap peserta dan berikan bantuan bila diperlukan. Nah, tadi ya, yang latihan praktek tadi dengan diamati. Nah, itu nanti ketika di video itu akan kelihatan teman-teman melakukan aplikasi atau tidak untuk skill keterampilan. Evaluasi proses pengumpulan bukti kompetensi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Salah satu ya. Evaluasi pelatihan itu pengumpulan dan penafsiran informasi yang berkesinambungan dalam proses pelatihan yang akan dapat diambil selama keputusan. Kalau evaluasi di kita itu adalah memberikan tes atau kuis itu bisa, kalau kuis itu bagian, kalau evaluasi kita memberikan tes untuk nanti memberikan nilai apakah peserta itu kompeten atau belum kompeten gitu ya, lulus atau tidak lulus. Oke. Metode penilaian pengetahuan. Ya, kalau yang pengetahuan bisa tes tertulis, lisan atau wawancara. Kalau penilaian praktek itu bisa simulasi, observasi kerja dan lain-lain. Oke. Nah, ini nice to know karena tidak kita lakukan di sini. Jadi ada di metodologi praktek mengajar itu ada pengajaran makro dan mikro. Ya. Nah, hal-hal yang dibandingkan banyaknya peserta. Pengajaran makro itu 30 sampai 40 orang. Kalau mikro itu 5 sampai 10 orang. Nah, tadi aduh, kalau 5 kira-kira kesulitan nggak teman-teman nanti mengumpulkan peserta 5? Kesulitan nggak? Kesulitan, Bu. Kesulitan. Oh, berarti 3. 3 berarti. Kalau 3 enggak kesulitan ya. Oke lah kalau begitu 3 berarti yang enggak jadi 5 ya. Tapi sebenarnya mikro itu 5, tapi ya enggak apa-apa. Kalau kesulitan nanti bisa disempurnakan ketika offline. Jadi mungkin kesulitan untuk 5 orang berarti tetap 3 ya. Oke, waktu mengajar makro itu 30 sampai 45 menit, kalau mikro 15 sampai 20 menit ini untuk offline. Karena kita online jadi nggak masalah ya, kita kurang dari 15 menit untuk latihan simulasi mengajar online. Materi pelatihan kalau pengajaran makro itu luas, mikro itu sempit atau terbatas pada aspek yang sederhana. Fokus atau sasaran pengajaran makro itu keterampilan yang terintegrasi dengan materi pelatihan. Ya, keterampilannya itu jadi menyatu antara teori dan praktek.
Sedangkan mikro itu terisolasi, yakni pada keterampilan dasar mengajar dan bukan pada materi pelatihan. Ya, jadi yang lebih kita tekankan untuk penilaian itu adalah keterampilan mengajarnya, bukan materi pelatihan. Kalau di sini keterampilan mengajar dan materi pelatihan dilihat, tapi kalau mikro lebih ke keterampilan mengajar saja, dasar mengajar. Nah, umpan balik pengajaran makro, itu mungkin akan kesulitan. Maka untuk pengajaran mikro saja yang ada umpan balik rekaman video, audio, atau lembar observasi. Oke. Oke. Ya. Oh, masih ada. Berhenti. Bentar ya, saya share ulang. Oke. Memonitor proses pembelajaran dalam situasi pembelajaran. Memonitornya bagaimana? Yang pertama, menyiapkan lembar penilaian. Yang kedua, menyiapkan kriteria penilaian. Yang ketiga, melakukan penilaian proses pembelajaran sesuai dengan lembar penilaian yang sudah disiapkan berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Yang keempat, menghitung hasil penilaian. Yang kelima, mengidentifikasi item-item mana yang nilainya masih kurang. Dan keenam, menyimpulkan hasil penilaian. Nah, dalam kemarin unit kompetensi yang kita menilai kemajuan individu itu sudah menggambarkan bagaimana kita menyiapkan penilaian. Kalau di menilai kemajuan individu kemarin mungkin lebih dalam karena tidak hanya menyiapkan penilaian tetapi juga menyiapkan atau menganalisis, mengidentifikasi jenis soal evaluasi yang kita berikan kepada peserta pelatihan. Tapi dengan adanya tabel-tabel itu kita sudah menyiapkan lembar penilaian, kriterianya, cara menghitungnya, ya. Nah, itu jadi kita bisa mudah untuk mengidentifikasi nilai yang masih kurang itu terlihat di proses kemarin ketika kita melakukan melaksanakan unit kompetensi menilai kemajuan individu, itu bisa dilihat kembali. Nah, ini adalah memonitor proses pembelajaran dalam situasi pembelajaran. Ini tadi adalah form penilaian makro itu ya yang tadi sudah saya jelaskan. Ini bagian-bagiannya saja. Oke, sama. Oke. Nah, di sini kesimpulannya adalah intinya di unit kompetensi face to face atau melaksanakan pelatihan tatap muka, di sini instruktur harus bisa membangun hubungan baik dengan peserta pelatihan dengan memahami peran masing-masing dan didukung dengan metode mengajar yang baik dan menarik. Yang kedua, instruktur perlu mengelola nilai-nilai dan sikap perilaku peserta pelatihan yang sesuai dengan budaya peserta pelatihan yang dianut. Selanjutnya, instruktur menerapkan bimbingan kepada peserta pelatihan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang selanjutnya, instruktur memonitor selama proses pembelajaran untuk mengukur sampai di mana pencapaian pembelajaran yang dilaksanakan. Oke. Nah, itu intinya adalah berarti ketika kita melaksanakan pelatihan tatap muka, hubungan dengan peserta pelatihan itu harus baik ya. Terus saling memahami, terbuka gitu ya, jadi tidak ya udahlah saya nggak paham ya udahlah gitu ya, susah gitu, nah dan lain sebagainya. Jadi tidak kita meminimalisir hal-hal yang semacam itu ketika kita melaksanakan kelas atau melaksanakan pelatihan untuk peserta pelatihan. Selain itu kita membimbing juga ya, jadi tidak ditinggal. Jadi ada kelas itu tidak ya boleh ditinggal tetapi untuk keperluan yang mendesak dan lain sebagainya. Jadi bukan dibiarkan saja, terutama untuk praktek ya. Jadi tidak harus ditungguin, tetapi ketika peserta pelatihan itu mengalami kesulitan, berarti kita harus bisa
membimbingnya. Terus memonitor tadi dengan memberikan penilaian. Oke. Untuk pemaparan materi ini mungkin ada yang perlu didiskusikan? Ada yang perlu didiskusikan, teman-teman? Halo? Apakah koneksinya masih ini? Halo? Oh, masih ya? Ada pertanyaan nggak atau diskusi? Terutama untuk besok dan tugas selanjutnya? Tidak? Cukup? Oh, ada jaringannya kurang stabil. Oke, iya memang ya. Bertanya, Bu. Ada yang bertanya? Silakan. Kedengaran, Bu, suara saya? Kedengaran, ya. Kedengaran, Mbak Tia. Saya mau tanya, Bu, tentang lembar evaluasi untuk praktek. Yang untuk praktek itu apa bisa kalau seperti lembar observasi di Jobsit, jadi nggak ada keterangan, cuma ada nama peserta, terus kayak centang dan silang kayak gitu aja, Bu. Apa bisa begitu, Bu? Boleh. Boleh. Jadi kan itu tapi dilakukan kan observasi, berarti teman Mbak Tia menyiapkan lembar checklist observasi kan? Terus itu langkahnya apa saja kalau peserta pelatihan itu melalui semua tahapan itu, oh berarti kompeten gitu kan ya? Ya, nanti bisa dilengkapi di di materi perencanakan itu ya, bisa dilengkapi checklistnya. Oke, ya. Tapi nggak ada poin-poinnya gitu, Bu, cuma nama pesertanya aja. Itu nggak apa-apa, Bu? Nggak ada poin yang diobservasi, cuma untuk kan ini mikro kecil aja ya, Bu. Jadi cuma untuk satu poin aja gitu. Jadi kita nggak masukkan poin, cuma masukkan di bagian atas saja. Observasi praktek tentang apa gitu. Misalnya contoh. Misalnya menyambungkan sambungan star delta pada motor. Nah, jadi nanti di lembar observasinya cuma nama siswa, terus di sampingnya itu kompeten atau tidak kompeten gitu aja, Bu. Iya sih, bisa. Ya maksudnya kan itu kan cuma nyambung doang ya. Kalau bisa nyambung ya berarti kompeten gitu kan. Jadi nggak ada langkah-langkahnya. Maksudnya mau menunjukkan itunya aja, job sheet-nya gitu kan? Iya, boleh. Job sheet-nya atau lembar observasinya? Lembar observasinya aja, Bu. Jadi kan cuma kompeten sama nggak kompeten ya? Iya. Berarti mungkin dikasih keterangan aja. Jadi kan menyambungkan. Mungkin keterangan. Kalau berhasil tersambung kompeten, belum berhasil belum, gitu kan bisa ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan. Ada keterangannya ya, Bu ya. Keterangan gitu aja. Jadi tidak kosongan gitu ya. Kan sama aja nggak jelasan kalau kosongan gitu aja sih. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Oke. Mas Saifuddin. Ya, Bu. Terkait dengan yang video praktek, Bu. Itu kan kita sama siswa ya. Siswanya nanti praktek seperti itu. Nah, untuk siswa saat melakukan praktek itu, bolehkah misal sampel satu siswa, kemudian yang lainnya itu prakteknya berdasarkan nilai di observasi tadi gitu. Jadi kalau semua siswa misal 3-5 kan cukup memakan waktu tuh, Bu. Bagaimana, Bu? Iya, nggak apa-apa kan kita mikro itu kan simulasi aja. Jadi cuma menunjukkan saja. Nanti meskipun Mas Saifuddin itu cuma satu gitu ya, baru satu mengobservasi, tapi oke, sudah diobservasi semua. Dan alhamdulillah nih kayaknya semuanya udah bisa. Jadi kompeten itu boleh. Sama sih, sama kayak ketika online nanti kan juga simulasi. Nggak masalah. Yang penting waktunya tercukup, tahapannya terlampaui dan waktunya sesuai, itu aja.
Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi? Cukup ya? Kalau belum mengerjakan kan belum ada kesulitan. Nanti kalau dikerjakan baru ya. Oke, begitu ya. Bisa dicukupkan untuk hari ini, Mas Aka. Sekian dari saya. Bisa kita tutup sinkronus. Ya, sesinya udah nih Mbak. Saya tutup aja. Ya, kita tutup. Nanti share-share-nya tadi ke Mas Aksa ya untuk di-upload ke LM. Baik, kalau begitu teman-teman, untuk sesi hari ini sinkronusnya selesai, dan untuk selanjutnya kita belajar asinkronus di LMS. Tadi saya udah upload juga untuk tulis hari ini, silakan dikerjakan. Itu ada 5 soal, saya buat 20 menit dan silakan dikerjakan. Nah, untuk tugas tadi udah dijelaskan sama Mbak Tia ya? Kenapa? Tadi tugasnya udah dijelaskan, Mbak ya? Tugas? Iya. Udah. Gimana? Udah kan? Udah dijelaskan, tinggal nanti saya share gitu kan ke Mas Aksa ya. Sama besok setengah 9 kita mulainya. Nanti kalau ada perubahan saya infoin lagi. Oke, siap. Berarti untuk itunya Mbak, formnya udah semua berarti yang kemarin itu ya? Form apa? Kan materinya sama tuh hari ini kan? Masih penyajian materi tuh. Sekarang masih. Terus formnya itu berarti yang itu dipakai, nggak ada tambahan lagi kan? Oh, ada satu lagi nanti. Tugas kan. Masih satu lagi nanti yang sama itu saya mau tanya Mbak, itu kan kemarin Mbak Tia udah ngasih ke saya modulnya tuh sebelumnya, modul yang face to face. Yang dipakai yang mana ya? Yang mana ya? Yang pas awal itu ada, yang pas awal banget di metodologi itu Mbak. Yang mana? Apa sih? Yang modul, mana ya? Modul? Ya. Jadi sekarang ada 2 modul untuk itu yang face to face-nya. Kita pakai yang mana? Gimana saya kurang jelas ya? Nanti coba saya lihat di chat Mbak Tia ya. Gitu. Oke. Ya udah. Kalau untuk hari ini berarti sesinya sudah selesai. Teman-teman silakan untuk melanjutkan untuk sesi asinkronus di LMS. Jika ada pertanyaan silakan tanya ke Mbak Tia, ke grup WA atau ke saya langsung. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup ada pertanyaan lagi? Izin bertanya Bang. Boleh. Ini yang untuk online-nya jadwalnya kan yang di surat edaran kemarin sampai tanggal 12. Cuman jadwalnya yang kita dapat sampai tanggal 7. Itu yang apakah ada jadwal lagi tambahan nanti di tanggal ini? Hari tanggal 10, 11, 12? Kalau menurut ini, kalau itu kemarin dari PPSDM ya, surat pemanggilannya itu ya? Kalau dari Intala itu kami lihat jadwal tentatifnya itu nanti di tanggal 12 Mei. 12 Mei ya, Pak? Oh, 11 Mei untuk offline-nya. Nah, nanti saya akan koordinasi lagi lah sama Intala. Soalnya kan sedang jawabnya Intala tuh. Yang online nanti, Bang Aksa. Kenapa? Yang online berarti sampai tanggal 7 aja ya? Kalau online-nya itu kita sudah berakhir sampai tanggal 7 April. Kalau offline-nya nanti akan lanjut di Mei. 7 apa 8? Terima kasih. Jumat. Kamis, Mbak. Di jadwal Mbak Tia kan Kamis. Oh iya, Kamis maksudnya. Iya benar-benar. Itu tanggal 7 ya? Iya. Oh, oke. Oh iya benar-benar. Ada pertanyaan lagi? Nanti kalau untuk offline-nya nanti akan dijelaskan nanti di grup. Nanti mungkin sebelum mau offline pasti akan dijelaskan untuk tata cara pembelian segala macam, untuk tiket segala macam nanti akan dijelaskan di grup. Karena kita sekarang ini ya etos, makanya
nanti harus ada kwitansi semua dalam bentuk perjalanan, harus ada kwitansi. Jadi kalau misalkan nggak ada kwitansi, kami nggak bakalan bayar untuk pengeluarannya. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup lagi? Saya rasa cukup ya. Saya akhiri aja ya untuk Zoom hari ini. Silakan bagi yang mau live, silakan langsung live. Nanti ya, saya dijadiin host loh. Kenapa? Saya dijadiin host. Hah? Host. Oh iya. Lupa.